kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara, Kapolri membongkar praktik pengaturan skor di Liga Indonesia. Perangkat pertandingan diduga terlibat dalam mafia sepak bola itu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menemukan indikasi adanya pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Kapolri sudah memerintahkan Satgas Anti Mafia Bola untuk mendalami dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan di Liga Indonesia. Kita temukan, sekali lagi, kita temukan adanya indikasi pelanggaran ataupun kecurangan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan. Saya tidak perlu sebutkan perangkat pertandingan itu siapa, tapi dalam waktu dekat saya perintahkan kepada Satgas Anti Mafia Bola untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan sesuai dengan data-data yang kami temukan. Dan tentunya sekali lagi ini komitmen kami Polri dengan membentuk Satgas Anti Mafia Bola ingin mengawal agar kompetisi Liga, baik Liga 1, 2, 3 akan menghasilkan kompetisi yang fair. Sementara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada perangkat pertandingan yang terlibat mafia sepak bola. Yaitu kita sudah sepakat yang namanya pemain, wasit, pemilik, pengurus termasuk saya, kalau memang ada main-main ya tidak boleh berkecimpung di dunia sepak bola seumur hidup, ya. Pengamat sepak bola Justinus Laksana menyebut pemain dan wasit paling rentan terlibat dalam pengaturan skor sepak bola. Kalau seandainya wasit ketemu ngobrol sama pelatih, kan kita nggak bisa menuduh kalau ini ngomong yang aneh-aneh, ya kan? Atau wasit kebetulan tetangga dengan pemain, terus nggak ada bukti. Kalau mereka sering ketemu ngopi kan bukan berarti melakukan tindakan kriminal. Jadi ini sangat sulit untuk kembali lagi dibuktikan. Cuman kalau menjawab pertanyaan kedua ya memang yang terlibat itu pasti pengurus bola juga, banyak yang terlibat, tapi yang paling rentan itu ya kalau gue bilang sih pemain dan wasit gitu, karena mereka pelakunya, sementara pengurus kan dan calo dan lain-lain itu kan di belakang layar semua. Penggemar sepak bola menunggu gebrakan Satgas Anti Mafia Sepak Bola yang dibentuk Kapolri Maret lalu, sehingga sepak bola Indonesia bersih dari kecurangan. Tim Liputan Kompas TV. Mafia sepak bola seakan sudah menjadi penyakit kronis di persepak bolaan Indonesia. Kapolri pun mengungkap ada mafia pengaturan skor yang diduga melibatkan perangkat pertandingan. Lalu bagaimana membersihkan Liga Indonesia dari mafia sepak bola? Kami membahas bersama Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali dan Ketua Komisi 10 Syaiful Huda. Selamat malam. Malam, Mbak. Baik, selamat malam Bung Akmal. Bung Akmal, temuan Kapolri ini menurut Anda biasa saja, memang sudah kerap terjadi, Anda sudah tahu nih bukan barang baru untuk Anda? Ya, ini hal yang biasa ya, dan bukan barang baru, betul. Kenapa? Karena memang masalah sepak bola kita, mafia bola ini sudah 20 tahun terakhir, masalahnya ada. Sehingga kemudian kalau ada indikasi yang diberikan oleh Kapolri, saya pikir ini tanda-tanda baik ya, tanda-tanda baik untuk dilakukan eksekusi atau ditangani secara serius. Karena selama ini banyak kasus-kasus mafia bola, pengaturan skor, match acting, match fixing, match setting, semua hanya hangat-hangat kayak ayam, seminggu hangat, habis itu hilang begitu saja gitu, kayak jamur di musim hujan. Sebagai contoh misalnya sebelumnya pada 2001 ada kasus pengaturan skor antara Persera melawan Rans Cilegon United di Liga 2, tapi kemudian 5 orang dihukum dalam lingkup Football Family, tidak boleh aktif di sepak bola, tapi tidak dibawa ke ranah hukum dalam hal ini di kepolisian, diendapkan begitu saja. Kenapa? Karena ternyata ada pengurus-pengurus PSSI yang terlibat di dalamnya. Nah, banyak juga beberapa kasus sebelumnya, misalnya kalau bicara Satgas Mafia Bola, kita sudah bentuk Satgas Mafia Bola sejak zaman Pak Tito Karnavian sebagai Kapolri. Ketika itu banyak pejabat-pejabat atau pengelola sepak bola yang kemudian ditahan, seperti Priyanto, komite wasit bersama anaknya Ayu, kemudian juga ada wasit Pak Safarid, kemudian ada Exo PSSI Hidayat dan juga Juarling Eng.
bahkan Wakil Komite Disiplin PSSI Dwi Irianto yang ditahan, bahkan Ketua Umum dalam hal itu PJS Pak Joko Driono juga ditangkap oleh Satgas Mafia Bola. Tapi setelah itu kemudian selesai begitu saja, tidak ada penyelesaian kasus ini secara secara menyeluruh, sehingga akhirnya masalah ini muncul lagi dan muncul lagi. Bahkan di musim-musim kemarin misalnya saat-saat Covid betapa maraknya pengaturan skor ya. Kalau di Liga 2 itu bicaranya sudah pengaturan bukan bandar judi yang main, tapi yang main adalah orang-orang di balik layar yang menentukan siapa yang juara, siapa yang degradasi, siapa yang mau promosi, itu yang ditentukan lewat orang-orang di belakang layar. Mainnya lewat Jadi kalau mainnya bisa lewat wasit, bisa lewat orang dalam di PSSI. Kemudian kalau di Liga 1 ya bandar-bandar judi yang main di dalam. Jadi kalau kemudian Pak Kapolri sudah menemukan ada indikasi perangkat pertandingan mengatur pertandingan sepak bola, nah ini pintu masuk yang saya pikir harus segera dieksekusi, disidik, kemudian juga dikembangkan kasusnya sehingga kita bisa membongkar mafia sepak bola ini yang sudah dirindukan oleh masyarakat. Oke, kalau Anda bilang ini bukan barang baru, sudah seringlah dibahas tapi tidak ada tindak lanjutnya. Jadi kalau tadi disebutkan ada perangkat pertandingan yang terlibat harus menjadi pintu masuk untuk bisa menguak mafia di sepak bola Indonesia. Apa yang harus dilakukan sekarang supaya tidak terjadi lagi yang kemarin-kemarin melempem atau gembos begitu di tengah jalan? Ya, Satgas Mafia Bola aja dari kepolisian harus proaktif gitu. Jangan kemudian menunggu laporan, tapi proaktif seperti waktu zaman Pak Tito Karnavian dipimpin oleh Pak Hendro Pandowo dan Krisnamurti, karena kebetulan Sepak Soccer juga ikut terlibat di dalamnya. Mereka begitu proaktif sehingga bisa beberapa pelaku-pelaku pengaturan skor, bahkan di Liga 3 antara Perseka Karawang melawan Perseka Kabupaten Bekasi itu juga pengaturan skor dan ada 8 orang yang kemudian ditahan polisi setempat. Nah, ini yang kemudian kita harapkan bisa dilakukan oleh tim Pak Tito Karnavian, Pak Listio Sigit Prabowo. Saya punya daftarnya bahwa ini sudah ditetapkan Satgas Mafia Bola pada 13 Maret 2023. Personilnya ada 116 dipimpin langsung oleh Pak Listio Sigit sebagai pelindung atau penasehat. Kemudian Satgasnya dipegang atau dikendalikan oleh oleh Pak Kabak Ops ya, di situ Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi sebagai Asop Kapolri maksud saya. Kemudian wakilnya Irjen Pol Asep Edi Suheri yang juga Karobinapsnal Baris Krim Polri. Saya pikir tim ini sangat kuat, sangat solid, dan polisi kalau mau mengerjakan sesuatu dengan serius, saya pikir semua bisa dituntaskan. Dengan tadi Anda juga meragukan soal beberapa waktu lalu ketika ada temuan match fixing, pengaturan skor, bahwa ada pengurus PSSI yang terlibat. Saat ini kan pengurus PSSI sudah baru nih dengan Ketua Umum Erick Thohir. Anda optimistis soal ini bisa terungkap dengan lebih dalam lagi? Kalau bicara pengalaman, saya tidak dalam posisi harus optimis. Saya justru meragukan. Ketika kemudian keraguan saya dijawab, baru saya jadi optimis bahwa ini benar-benar dilakukan. Karena beberapa kali pergantian pengurus PSSI, misalnya ya kemarin, kita berharap banget dengan Muhammad Iriawan sebagai mantan orang polisi, bahkan dia reskrim latar belakangnya, tapi kemudian tidak tuntas juga. Sekarang Pak Erick sebagai Menteri BUMN, sebagai orang pemerintahan, ya ini tantangan gitu. Pak Erick harus membuktikan bahwa pernyataan dia PSSI sekarang harus bernyali, ya benar-benar bisa mengeksekusi mafia bola yang ada. Bukan cuma pengurus PSSI baru, kan Pak Ericknya yang baru. Yang di dalam-dalam kan masih orang-orang lama juga. Oke, gitu kan. baik. Bahkan saya pernah menyebut beberapa orang yang ada di dalam itu sebagai pelakunya. Gitu. Nah, sekarang yang paling mudah, Mbak, selain masalah perangkat pertandingan yang terindikasi melakukan pengaturan skor, yang paling mudah adalah rumah judi gitu kan. Kemarin ada 3 klub disponsori oleh rumah judi. Baik. Sebelum kita menuju ke sana, kita kan membahas soal Satgas anti mafia bola nih, Mas Akmal. Gampang aja udah kelihatan gitu kan. Oke. Ya? Saya ke Pak Saiful. Jadi Mas Akmal ini pesimis sekali nanti bisa diungkap soal mafia bola, match fixing, pengaturan skor, apapun itu yang disebutkan oleh Kapolri. Jadi kalau menurut Komisi 10, kendalanya di mana sih supaya tuntas nih kasus mafia bola ini terbongkar dan dikuak, dibasmi, diberantas oleh polisi? Kendalanya apa? Ini jilid kedua kan, setelah dulu Pak Tito bikin Satgas anti mafia bola juga, yang sekarang dibikin. Artinya kalau ada jilid-jilid, berarti masalahnya belum tertuntaskan secara baik.
Apa yang disampaikan oleh Mas Akmal betul bahwa jangan-jangan selama ini belum menyentuh akar sesungguhnya dari mafia bola ini, dan itu publik apalagi pencinta bola tahu persis apakah sudah ada progres atau belum. Nah karena itu saya kira ini momentum terbaik bagi Pak Sigit, Pak Kapolri untuk menuntaskan sampai pada akar-akarnya supaya bola kita bersih, profesional. Dari jilid pertama apa yang harus dievaluasi Pak Saiful? Nah ini penting, semestinya Satgas di bawah pimpinan Pak siapa tadi Mas Akmal, saya kira disampaikan aja, kan bayangan saya datanya sudah ada itu, mitigasinya sudah jelas menurut saya, karena mafia bola ini kan dalam banyak bentuknya gitu, dan Mas Akmal tahu persis itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah semua hasil mitigasi yang sudah ada, yang bahkan Pak Sigit juga sudah menyampaikan sebenarnya sudah ada indikasinya dan sudah diketemukan gitu. Nah pertanyaannya, apakah hanya satu dari sekian banyak akar atau semuanya yang mau akan dituntaskan dari Satgas Anti Mafia Bola ini? Itu yang ditunggu-tunggu oleh publik menurut saya. Gimana Komisi 10 bisa membantu soal penuntasan kasus mafia bola ini? Nah, kalau ini menjadi komitmen bersama, kita apresiasi betul. Karena ini kan benalu yang sudah lama dan terus-menerus menghantui bola kita. Akhirnya kita hari ini kesulitan untuk melahirkan pemain yang profesional, melahirkan permainan bola yang relatif terjaga dengan baik gitu. Itu dirindukan semua orang hari ini. Saya meyakini bola kita kalau berjalan dengan baik, berjalan dengan bersih, profesional, juga nanti ikutannya supporter juga akan secara baik mengikuti semua tontonan bola kita. Secara konkret bagaimana Komisi 10 bisa mendorong itu Pak Saiful? Ya kita dorong terus melalui Kemenpora dan PSSI. Kalau perlu kita bikin rutin untuk melakukan watchdog-nya. Jadi terus-menerus dilakukan evaluasi. Dan kuncinya itu menurut saya. Jadi semua pihak duduk bersama, ada komitmen untuk bersih-bersih bersama. Dan komitmen kuat dari pihak kepolisian untuk menuntaskan sampai di level akarnya. Baik di Liga 1, Liga 2, Liga 3. Karena percuma juga kalau yang Liga 1 yang diurus lalu Liga 2, Liga 3 dibiarkan. Itu artinya masih memberikan inspirasi untuk tetap berbuat culang. Cukupkah itu Mas Akmal duduk bersama untuk menguatkan komitmen berantas mafia bola antara kepolisian, PSSI, Kemenpora, cukup itu? Ya, saya pikir mumpung ada Pak Saiful Huda sebagai Komisi 10 ini, saya mengusulkan bahwa problem utama kita dalam pemberantasan mafia bola adalah payung hukumnya. Ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 yang dibuat waktu itu di era Galatama, memang latar belakangnya adalah maraknya suap menyuap atau pengaturan skor atau match setting di sepak bola kita. Tapi hukumnya sangat rendah sekali gitu, hanya 3 bulan dan 6 bulan untuk para pelaku suap menyuap. Saya pikir mumpung ada Pak Huda di Komisi 10, ke depan kita berharap DPR juga menyiapkan perangkat hukum misalnya tentang industri olahraga. Di mana dalamnya adalah mengatur mengatur terkait dengan pengaturan skor atau match fixing. Karena match fixing ini bukan cuma di sepak bola. Kemarin di basket juga ada pengaturan skor, tapi di basket itu pengurus basketnya langsung tegas, yang melakukan pengaturan skor di basket. Kalau di sepak bola umur hidup dan tidak boleh aktif di sepak bola. Jadi menurut saya selain komitmen bersama untuk menyelesaikan kasus match fixing ini atau pengaturan skor ini, yang paling penting ke depan adalah perangkat hukumnya disiapkan sehingga kemudian ke depan orang akan punya efek jerah ketika melakukan pelanggaran hukum atau melakukan pengaturan skor. Dan yang paling penting lagi Mbak, bahwa pengaturan skor ini tidak bisa berlaku surut. Artinya mau tahun berapapun ketika kemudian ada ditemukan barang bukti ini bisa diangkat kembali gitu. Saya mengingat bahwa Giuseppe Signori di Italia, mantan pemain tim nasional Italia, pemain Lazio, itu kemudian setelah 20 tahun pensiun, kemudian terungkap bahwa dia melakukan praktek pengaturan skor, akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian dari Italia. Artinya ini juga bisa berlaku, bukan berarti misalnya sekarang Pak Listio Sigit
hanya akan memberikan atau menginvestigasi kasus pengaturan skor yang saat ini saja. Harus didorong ke belakang. Bukti-bukti juga bisa dengan mudah ya menurut Anda Mas Akmal untuk Betul. Sekarang gini, yang sudah ada ditahan saat ini misalnya Bambang Suryo kasus kemarin Liga 3 gitu kan. Itu kan kemudian bisa dimintai keterangan untuk untuk dikembangkan kasusnya, atau misalnya ya mohon maaf Pak Yuharling Eng, Pak Dwi Irianto yang kemarin ditahan sekarang sudah bebas, kan bisa dijadikan sebagai justice kolaborator misalnya, atau diminta keterangan untuk mengungkap semua kasus-kasus ini, sehingga sepak bola kita yang kita dambakan menjadi seperti yang tadi Pak sudah katakan. Baik, Mas Saiful, soal payung hukum singkat saja. Profesional, bermartabat, dan juga paling penting adalah sepak bola tanpa mafia. Ya, soal payung hukum singkat saja Pak Saiful udah. Ya, nanti kita lihat. Kalau sementara sih menurut saya cukup di level federasi ya, dalam ini PSSI gitu. Karena pada level regulasi yang lain sebenarnya undang-undang keolahragaan kita bisa jadi rujukan bagaimana proses penyelenggaraan semua cabang olahraga sudah ada diatur. Nah, detailnya mungkin bisa di level federasi. Tapi kalau memang belum cukup melalui regulasi di level federasi misalnya PSSI, tidak ada salahnya, saya kira saya setuju dengan Mas Akmal, suatu saat kita bawa regulasi ke yang lebih jenjang, ke lebih atas lagi. Baik, dibutuhkan dari sekedar komitmen untuk bisa memberantas mafia bola yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun sebelumnya. Sudah kita ketahui bahwa tadi disebut jika ada jilid pertama, sekarang ada jilid kedua, supaya tidak ada lagi jilid ketiga, harus tuntas, ada upaya ekstra yang dibutuhkan untuk bisa memberantas mafia bola ini. Terima kasih Mas Akmal, terima kasih juga Pak Saiful sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari. Terima kasih. Saudara, bakal calon